di bursa transfer musim panas ini usai berhasil mendatangkan 4 pemain baru, yakni bek tengah Chelsea Andreas Christensen, gelandang AC Milan Frank Kessie, penyerang sayap Leeds United Rafinha, dan striker Bayern Munchen Robert Lewandowski. Total biaya transfer keseluruhan mencapai hampir 1,8 triliun rupiah. Tentu saja ada pertanyaan besar, apakah Blaugrana mampu mendaftarkan para pemain mereka tersebut ke La Liga untuk mematuhi aturan financial fair play. Namun Javier Tebas optimistis mereka bisa melakukannya seperti yang diberitakan oleh Sport. Dia mengatakan ketika ditanya tentang kemampuan Barcelona mendaftarkan pemain mereka ke La Liga, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Saya pikir mereka masih memiliki sedikit pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi mereka berada di jalur yang benar. Ditanya lebih lanjut apakah manajer Xavi Hernandez akan mampu menurunkan para pemain baru timnya dalam pertandingan pembuka La Liga musim 2022-2023 melawan Rayo Vallecano pada 14 Agustus 2022 mendatang, Javier Tebas kembali menegaskan perasaan optimisnya. Dia menambahkan, "Tanyakan kepada FC Barcelona. Saya dapat mengatakan bahwa mereka mengetahui aturan dengan baik dan mereka sangat menyadari apa yang harus mereka lakukan. Mereka masih perlu melakukannya, tetapi masih ada waktu." Rencana Barcelona supaya bisa mendaftarkan penggawa baru, potong gaji hingga jual pemain. Persoalan finansial Barcelona sudah jadi topik pembicaraan hangat dalam setahun terakhir. Era kepresidenan Josep Maria Bartomeu meninggalkan utang yang begitu besar. Tahun lalu Juan Laporta selaku presiden baru mengatakan utang Los Culés mencapai total 1,3 miliar euro atau setara dengan 19 triliun rupiah. Angka tersebut tentu sangat besar bahkan untuk tim top dunia selevel Barcelona. Musim panas ini Barca sudah merekrut beberapa pemain berkualitas. Frank Kessie dan Andreas Christensen didatangkan dengan status free transfer masih masuk akal. Masalahnya Barcelona juga mewujudkan pembelian lainnya. Mereka membayar mahal untuk mendatangkan Rafinha dari Leeds United dan Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Total pembelian dua pemain itu mencapai 100 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Tentu angka yang cukup besar. Masalahnya, pada saat yang sama Barcelona meminta para pemain menerima pemotongan gaji. Manuver yang dilakukan Barcelona tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya, terutama adalah bagaimana cara Barca untuk bisa mendaftarkan pemainnya musim 2022-2023. Namun Barcelona tidak kalah akal dan memiliki rencana untuk dapat mendaftarkan semua pemain baru mereka. Dilansir dari Marca, caranya adalah wajib mengumpulkan dana jika mereka ingin benar-benar dapat menurunkan pemain baru mereka, termasuk Rafinha dan Robert Lewandowski. Bukan tugas yang mudah untuk mematuhi peraturan keuangan, tetapi klub Katalan yakin mereka akan dapat membuatnya bekerja, menjual, meminjamkan, dan memotong gaji pemain adalah cara yang akan dilakukan oleh tim Katalan. Rebut Robert Lewandowski, Bayern Munchen balas dendam dengan bajak wonderkid. Barcelona menghebohkan bursa transfer musim panas 2022 dengan membajak Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Demi mendatangkan Lewandowski, Barcelona sampai harus merogoh kocek hingga 50 juta euro atau sekitar 755 miliar rupiah. Bersama klub asal Catalunya itu, Lewandowski menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Artinya, bomber timnas Polandia itu akan berseragam Barcelona hingga Juni 2025. Langkah Barcelona merebut Lewandowski pun membuat Bayern Munchen kesal. Pasalnya, Lewandowski adalah mesin gol di Rotten dalam beberapa musim terakhir. Selama membela Bayern Munchen, Lewandowski tercatat menorehkan 344 gol dan 72 assist dari 374 penampilan di lintas kompetisi. Aksi Barcelona tersebut kemudian dibalas Bayern Munchen dengan membajak Adam Asnau yang sebelumnya memperkuat Barcelona usia 16.
Munchen baru saja meresmikan transfer wonderkid berusia 16 tahun itu untuk bermain dengan Bayern 2 dan berpotensi mendapatkan kontrak profesional. Untuk mendapatkan Asno, Munchen harus bersaing dengan Real Madrid dan RB Leipzig. Fabrizio Romano mengungkapkan harga akhir Konde. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barcelona memiliki segalanya untuk menyelesaikan kedatangan Jules Koundé dari Sevilla dalam beberapa jam mendatang. The Catalans akan membayar 50 juta euro tetap plus add-on, sementara itu Chelsea menawarkan paket total 65 juta euro. Romano membenarkan bahwa Koundé telah hengkang dari kubu Sevilla di Portugal dan transfernya tinggal menunggu waktu saja. Sesuai laporan sebelumnya, Barca berhasil meyakinkan Andalusia dengan menawarkan pembayaran di muka yang lebih tinggi daripada Chelsea. Selain itu, niat Jules Koundé untuk datang ke Camp Nou juga berperan penting. Koundé meninggalkan kamp pelatihan Sevilla di Lagos. Jules Koundé baru saja terbang keluar dari kamp pelatihan Sevilla di Lagos, Portugal, menurut Gerard Romero. Ini terjadi setelah sang pemain mengucapkan selamat tinggal kepada rekan setimnya di Sevilla sebelumnya. Sevilla mengalahkan Angers 6-0 pada hari Rabu. Dengan Koundé tersingkir, sang bek nyaris tidak peduli karena dia terpaku pada umpan berita di ponselnya sepanjang pertandingan. Orang Prancis itu mungkin menuju ke Amerika Serikat, di mana ia akan bergabung dengan sisa skuad Barcelona untuk pramusim. Barca sudah mencapai kesepakatan dengan Sevilla mengenai pemain Prancis itu dan kemungkinan akan mengumumkan penandatanganan baru dalam hitungan jam.